salah satu teman kami itu Umi, ada yang pernah kecelakaan, terus itu tulang yang Assalamualaikum di warahmatullahi wabarakatuh. salah betul Ustaz. Ikut nimbrung. Iya, Saya penasaran. penasaran. Ayo terus Atau disimpan di sana. terus aja. Di teman kami itu Umi ada satu orang yang pernah kecelakaan, Kecelakaan. iya motor ditabrak sama orang. Nah, terus itu tulangnya keluar, Keluar. tulang yang di lutut Iya. jadi keluar, itu nggak sempat dimasukin ke engselnya lagi, terus pengobatannya itu ala kampung karena dia sakit, kalau dimasukin tuh sakit, jadi ya gitu, sudah berisi itu sehingga sulit lagi dikembalikan ke engselnya. Maka kalau seperti itu gimana, bisa enggak kalau misalnya tulang yang Keluar sudah tulangnya. keluar dari engselnya kemudian berdaging dimasukin lagi, gimana, dipaksa gitu? Kalau baru mudah. Udah ya kalau Tapi kalau sudah lama, sudah berisi itu dibongkar lagi. lagi dari isinya gitu. Iya. Kalau teman-teman saya itu, malah dipatahin lagi. Nggak bisa kan? Itu harus dikembalikan. Iya harus kembali. Iya. Tapi, Kalau sudah ada terbentuk nggak bisa, Mix. Sudah terbentuk. tapi itu kuat tidak itu? Kan sudah nggak ke engselnya lagi. Tapi bisa jalan orangnya. Ya kalau kok kayak gitu tinggal di pelintir aja. Pelintir itu dibetulkan arahnya. Tapi tadi ya kalau sudah berisi sudah sulit ya. Nggak ada yang sulit nih. Oh gitu. Masih bisa itu. Ya kalau sudah terbentuk sudah sulit. Nah, tapi Tapi bisa. kita perbaiki arahnya. Arahnya itu mungkin dia Antum terlambat, Sob. Ya, Terlambat antum. biasa supaya dimulai lebih dahulu. Antum terlambat, Sob. Ya, Terlambat antum. biasa supaya dimulai lebih dahulu. Ini Bu, lebah ya. Saya tadi tertarik itu kan sekarang ini banyak produk lebah ya. Ada propolis, ada royal jelly. Dan Dulu sering sebagainya. juga Umi Ustadz Yambril ini pakai pengobatan dengan lebah, itu diambil satu baru sengaja gitu. Sekarang misalnya kalau kita cukup lebah tapi kita sudah tidak minum ini lagi, tidak minum propolis, tidak minum madu ya, cukupkan saja dengan suntikan lebah, apakah dia bisa mencukupi? cukup. Oh gitu ya. Lebah itu 10 kali ganda madu. Oh gitu ya. Ini kan di Selayar ini kendalanya gitu karena tidak ada lebah. Dulu kita itu biasanya kalau ingin suntik lebah santri biasanya ke penjual gula merah. Oh memang gitu ya? Iya, Iya. Iya. jual gula merah, baru di sana ambilnya, Ambil lebah. ambil lebah. Gitu ya. Dibayar Ustadz? Tidak. Tidak, lebahnya kan begitu. Pak Mapa Kan dulu sering. lebah itu datang sendiri kalau ada gula ya. Kalau gula merah datang sendiri biasanya ya. Cuma di Bandung itu bagusnya lebahnya karena apa namanya? Lebah peliharaan. Jadi begitu keluar dari rumah ambil langsung. Nah, di sini misalnya kalau kan ada rencana saya dengar ini apa namanya buat tipe Nabawi ya di Selayar itu. Ini apakah memang betul-betul akan direalisasikan atau gimana ini? Ya, ini kita sedang mempersiapkan ya. Mempersiapkan tipu Nabawi. Tipu Nabawi kan yang paling mudah pekat. Yang paling mudah Dan ya, umum. yang umum-umum saja. Nah, kalau lebah ini lebahnya juga tak ada. Tapi bisa sebetulnya itu kalau tapi itu rumitnya karena harus Diambilkan. Lebah itu kan harus hidup. Oh gitu ya. Nah iya, bukan yang mati. Enggak, biasanya diambil dalam keadaan hidup itu Bu. Iya. Masukin ke air Plastik enggak plastik. Biasanya diambilkan plastik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat alam ini cukup untuk lebah. Di Selayar ini. Iya. banyak sih ini kalau di Selayar lebah, karena
Kalau di misalnya di Lembang Jaya, Ustaz. Bukan di sini juga ada Di cukup sini nih. banyak lebah, tapi dia liar. Kalau di Lembang Jaya itu Ustaz, madunya terkenal asli. Karena Ya, banyak lebah. rata-rata memang madu. Di Palembang juga begitu. Tempatnya Pak Cuma Kiai. sekarang masalahnya bagaimana caranya itu supaya lebahnya itu bisa menjadi lebah peliharaan. Nah, pernah kayaknya dulu dari Bandung ada yang anu ya. Kalau di Siapa Bandung ada namanya? katanya ini. Kalau dari Bandung banyak. Dulu ada yang pernah coba-coba, siapa namanya itu? Pelihara. Yang datang ke Selayar itu, yang siapa dulu itu coba-coba Ini kan itu. kita harus pelihara, kita harus tangkap ratunya. Satu Kita ikut. kotak. Beli satu kotak misalnya 500.000, simpan. Tapi simpan yang kosong juga. Satu kotak, yang kosongnya misalnya 5. Nanti kan dia beranak, nanti dia ada di kotak yang kosong. Kalau jadi, Waktunya. tapi bisa kalau kita lihat potensinya di Selayar bisa ada Kalau anu. saya lihat ini potensinya Karena di besar. Selayar ini belum ada banyak yang mengatakan potensinya besar, tapi belum ada yang berhasil memelihara lebah ya. Nah, karena memang saya dengar harus buat dulu tamannya Bu ya. Buat tamannya dulu, Ini udah tamannya, ini sudah ada. buat tanam bunganya banyak-banyak di dalam. Ya, Nah, jadi di mana ada bunga di situ ada lebah. oh tidak harus bunga-bunga tertentu ya. Tidak, ini juga sudah cukup. Jadi tidak selalu dia bunga, tapi dia ambil getah-getah. Nah, cuman masalahnya harus ada yang fokus terhadap pemeliharaan. Karena lebah ini satu, ya dia harus bersih. Kedua, dia harus terhindar dari semut, dari binatang-binatang. Terutama kalau di Bandung ini monyet. Oh itu Monyet banyak suka monyet madu. Jadi Lomba kita sama monyet. dia ambil tuh sama monyet. Nah di Bandung Selatan semutnya akhirnya melihara lebahnya di atas ini air. Oh Jadi begitu enggak, ya. Didatangi semut gitu ya. iya. Bukannya kalau madu tuh nggak kena semut ya? Nah itu yang salah Mi. Oh, Yang namanya madu itu manis Pasti ada semutnya. dan itu disukai oleh semut. Di mana ada madu di situ ada semut. Kenapa ada orang yang bilang Kalau salah asli? satu tandanya madu asli itu tidak datangi semut. tidak dikerumuni semut. Itu penyesatan. Kita kan Gitu ya. tukang lebah, Iya, tukang iya, madu. iya. Gitu dia. Coba ambil madu dari sarangnya, simpan. Nah, Pasti semut tetap suka. didatangi. Semut suka dia ambil. Jadi salah satu musuh di dalam lebah itu adalah semut. Jadi semut itu dia ngambil dari sini, ngambil ke sarang, ngambil. Bukan satu Mi, semua pasukannya ngambil. Iya, 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 iya. Ngambil. Bikin variasi. Akhirnya semutnya lebahnya bingung kan. Nah makanya untuk antisipasi ini, kaki-kaki dari sarang lebah ini harus ada air. Ada air. Jadi semut tidak masuk ke dalam air. Nah itu kalau di Bandung Selatan semua kaki lebah itu kaki-kakinya Iya, kaki tempat tanunya lebah itu itu diberikan pakai air. Karena paling disukain itu adalah semut. Oh, gitu di. Jadi salah besar kalau Saya dengar madu begitu. asli itu tidak didatangin Tidak didatangi semut. Nah dari kenyataannya Didatangi ya. Datangi juga. paling disukain Malah jadi musuhnya lebah ya. iya. Ya, oke. Jadi Tibun Nabawi yang dikembangkan diantaranya adalah bekam ya. Diantaranya adalah suntikan lebah. Kemudian juga akupuntur itu juga masuk dalam kategori Tibun Nabawi. Sebenarnya akupuntur itu saya berikan kepada orang yang tidak kuat terhadap lebah. Lebih enteng akupuntur Iya. daripada lebah. Iya. Jadi orang-orang itu tidak kuat dengan sakitnya lebah. Tidak selalu orang mau kan. Nah, jadi ketika orang misalnya ada benjolan ya udah saya akupuntur. Pengganti lebah itu ya. Iya. Karena Saya sangkanya lebih sakit lebah akupuntur daripada lebah karena jarum masuk, enggak ya? kalau jarum itu kan hanya 15 menit.
Kalau lebah itu kan sakitnya itu cuma semenit ya. Oh gitu ya. Tetapi itu biasa saya berikan kepada orang-orang yang tidak kuat terhadap Lebah. lebah. Lebah kan paling 1, 2, kupu-kupu bisa banyak. Titiknya ya. Kayak sakit gigi kan di sini. Nah kalau saya taruh lebah di sini bengkak, udah aku puntur aja. Bisa juga aku puntur. Iya Pakai lebah bisa sebenarnya. bisa, tapi sakit kan. Nah yang tahan sakit boleh dengan lebah, tapi tidak setiap orang bisa tahan terhadap sakit. Jadi saya gunakan akupuntur begitu. Aku puntur. Saya jadi ibu aku puntur, suntik lebah, bekam. Terakhir saya dengar ada juga apa? Terapi warna. Terapi warna, terapi pelintir, tahu pelintir, Terapi pelintir gimana arah itu? tadi. Iya, iya. Itu bagian dari Tibun Nabawi semua Iya. ya. Terapi herbal, harus gunakan herbal. Obat-obatan itu maksudnya. Ya herbalnya, karena kebanyakan orang itu kekurangan, ya kayak orang-orang yang sakit tulang, oh kekurangan vitamin D. Kalau orang-orang yang selalu sakit kekurangan vitamin C, ada kan di reportnya. Jadi selalu saya kasih herbal untuk maintenance-nya. Nah kemudian Penyeimbang. ini Bu, saya kadang-kala juga berpikir itu, apakah memang ada kontradiksi antara Tibun Nabawi dengan pengobatan apa namanya, Modern. pengobatan modern yang digunakan oleh ilmu kedokteran sekarang ini? Karena saya kadang-kala melihat orang herbalis ya, kadang-kala menyerang apa namanya, kedokteran sekarang ini. Ya, apakah memang ada kontradiksi atau ada sebetulnya hal-hal yang bisa dikorelasikan itu antara kedua ini? Ya memang beda ya, kalau pengobatan kimia itu pengobatan barat, kalau kita ini pengobatan timur. Nah konsepnya juga berbeda. Jadi konsep barat itu kan dia ingin menyembuhkan penyakit dengan cepat. Nah konsep timur dia ingin merawat yang sakit ini supaya tidak jadi lagi. Nah contoh misalnya sakit apa namanya, darah tinggi ya. Kalau orang kedokteran udah pakai aja pengencer darah selesai. Tapi kan dia harus umur hidup kan. Terus pakai amlodipin sampai seumur hidup. Nah kalau herbalis konsepnya yang masalah itu apa sih masalahnya? Oh masalahnya itu adalah di jantung ya, jantungnya dibetulkan. Nah jadi konsepnya sangat berbeda. Jadi itu silahkan mau ke dokter. Kalau saya itu no comment karena apa, sudah keyakinannya toh. Nah tapi ada orang-orang yang lebih ingin katakanlah bersabar. Nah biasanya dia menggunakan obat herbal karena obat kimia memang ada efek samping, tetapi kalau obat herbal dia sedikit efek sampingnya. Karena saya juga sempat mendengarkan itu ada orang farmasi yang bilang bahwa herbal juga ketika dipakai dalam waktu yang lama juga akan memberikan efek samping. Sama. Oh sama ya juga. Cuman dia lebih aman karena kalau obat kimia itu tidak larut di air. Oh Tapi kalau kalau obat obat kimia herbal dia larut di air. Jadi sama-sama sebenarnya dia mengandung satu bahaya ya. Nah, Makanya kan herbal juga ada ilmunya gitu, tidak sembarang begitu. tidak sembarang apa namanya, tidak sembarang tanaman gitu ya. Iya. Sama kayak kita ada tuh asisten saya, dia ingin tidak punya anak. Dia ingin tidak punya anak. Ya kan dia baru melahirkan. Hmm. Pokoknya saya tidak ingin dulu punya anak deh. Akhirnya dia minum kata orang adalah air sirih. Air sirih nih. Dia cuman minum aja gitu supaya dia mengeringkan pikirnya. Oh kalau banyak minum sirih kering rahimnya orang ya. Katanya. Nah, lupa bahwa dia itu adalah sindrom dingin.
makan yang panas-panas. Ya, atau sindrom dingin, dia tidak boleh minum yang dingin-dingin. Akan semakin dingin. Kalau yang panas semakin panas. panas kan. Nah, sindrom ini harus diseimbangkan. Seimbangkannya, kalau dia dingin harus dipanaskan, herbalnya herbal panas. Kalau sindrom panas, dia harus herbal dingin. Jadi dia akan seimbang. Nah, jadi setiap orang tuh punya tipe masing-masing. Bisa diketahui Bu, bilang ini Bisa. sindrom dingin, sindrom panas. Bisa. Saya Oh, gimana? gitu. Wis? Ya, Ini jadi sindrom sindrom dingin itu nih. satu dilihat dari lidahnya, dilihat dari matanya, lihat yang penting dari nadinya, dari posturnya. Udah kelihatan, oh ini dia sindrom panas. Ya jangan dikasih yang Jangan dikasih makanan panas. iya, tambah panas. Nah, ini maksudnya makanan panas, makanan yang panas atau ada makanan yang mengandung unsur panas gitu. Unsur panas. Jadi Hah? sindrom panas kan misalnya dia pemarah, lidahnya merah, mukanya merah. Hmm. Nah, ketika dia dikasih yang unsur panas, Apa saja makanan? jahe, kan jahe panas tuh, ya kapulaga panas, terus cengkeh panas. Nah, dia akan memanaskan, jadi akan tambah panas kan. Lombok juga ya? Nah, lombok panas. Jadi orang yang tipe sindrom panas tidak cocok makan lombok nih. Iya karena panas. Panas. Ya tidak boleh banyak. Boleh tapi tidak banyak ya. Ya, Kasihan kan? Kalau makanan sindrom dingin itu apa saja Ibu? sindrom dingin itu harusnya dia makan daging-daging Oh, dingin. supaya dia panas. Oh, Kan kalau makan sayur, kita sindrom dingin nih, dia pucet, lidahnya pucet, mukanya pucat ya. Terus dia makan sayur-sayur tambah dingin. Nah, jadi dia harus makan daging-daging, ikan-ikan supaya darahnya panas. Kayak saya yang pucat gitu kelihatannya dia harus makan Daging. dagingnya. ikan Bagus. boleh nanti malam di, Karena di yang kuliner paling tuh. cepat ya energi itu dari daging. Oh, cepat. Tapi daging yang merah, segar ya. daging yang merah. Oke. Jadi tadi gimana kelanjutannya yang apa namanya tadi yang dia ingin tidak punya anak, Oh iya. dia minum sirih. Nah, jadi dalam ilmu kesehatan itu kan ada ilmu apa keseimbangan ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu sindromnya dingin. Kalau dingin itu harus didinginkan kan. Nah, dia kasih air apa sirih. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau panas, kalau dingin di Kalau dia minum air sirih kan jadi panas tuh. Sindrom dingin jadi panas. Jadi malah seimbang kan. iya. Nah, dia akhirnya apa? Anak banyak Hamil cepat. karena beda ini. Jadi sindrom itu sangat menentukan. Obatnya itu obat-obat itu jadi kita tahu oh ini sindrom dingin, oh ini sindrom panas. Satu orang ini menarik Bu masalah sindrom ini. Jadi tapi itu bisa berubah ya. Bisa. Ada misalnya dia sekarang ini tipenya sindrom Ya. panas. Ah. Bisa beberapa waktu akan datang dia akan berubah menjadi sindrom dingin gitu. Atau dia paten itu pembawaan manusia. Paten. Oh, paten. Kayak saya nih sindrom dingin. Sindrom dingin itu kan darahnya dingin. Nah, kalau di Bandung tuh selalu kedinginan. Di panas juga kedinginan. Dia harus banyak makan daging di kalau orang sana. Harus makan banyak daging. Oh iya. Jadi itu bawaan dari karakter darah. Jadi kalau kita sindromnya, misalnya nih orang Sunda tuh kan banyak sayur buah. Akhirnya kan Dia sindrom orangnya dingin. itu sindromnya banyak dingin. Jadi dia tuh orangnya halus, lembut, dan dia tidak suka tuh yang namanya perang gitu ya. Karena sindromnya dingin. Beda dengan orang Padang. Orang Padang kan hari-hari dia makan daging. Akhirnya Dia sindrom panas. dia sindromnya panas. Iya. Harusnya banyak makan ini. Itu bisa dengan wajahnya saja kita bisa tebak. Saya bisa tebak ini sindrom panas. Bisa. Ini sindrom panas. Nah, Jadi bisa. ketika sindrom Saya dingin lihat ya, dari wajahnya. itu dia harus sering jalan-jalan ke Sindrom daerah panas. Sindrom dingin. Nah, orang Jakarta itu kan panas. Ya, makanya Dia banyak itu dia jalannya ke Bandung. Karena dia menyesuaikan diri. Iya. sekali dengan. Oke, saya kira bincang-bincang kita terkait dengan Tibbun Nabawi ini sangat luas ya.
Kita cuma berharap semoga keinginan dan apa namanya, saya dengar punya minat ibu ya untuk apa namanya berbagi ilmu di Selayar ya terkait dengan Figur Nabawi ini. Kami berdoa dan berharap mudah-mudahan ini bisa dapat terrealisasi, karena memang di Selayar ini kita akui bahwa kita perlu memang alihkan masyarakat kita untuk ke Timbun Nabawi. Nah, cuma sekarang masalahnya di Selayar, ketika Timbun Nabawi ini kita sodorkan kepada masyarakat, kita belum punya alternatif. Ya, karena keterbatasan ilmu kita masing-masing. Di Selayar ini paling yang banyak tukang bekam. Ya, tetapi kalau sudah masuk diagnosa atau cara-cara penyembuhan yang lain selain dari bekam itu, di Selayar hampir dikata masih sangat minim. Ya, jadi mudah-mudahan betul ibu ya rencananya nih ya mudah-mudahan setelah bulan puasa betul-betul kita memrealisasikan kesempatan ibu untuk mengedukasi masyarakat bisa semakin luas. Saya kira demikian ya bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Insyaallah setelah ini barangkali kita akan belajar terapi warna ya. Iya. Nah, Insyaallah. ya, saya kira demikian. Ibu, terima kasih Sama-sama. bintang tamu kita pada kesempatan ini. Beliau adalah sudah diperkenalkan tadi. Sudah, tapi Umi nama aslinya. Ana Rusdiana. Diana. Sudah ya tadi ya? Tadi sudah awal. Sudah ya. Nah, jadi kita alhamdulillah bintang tamu kita Pak Haitami juga sudah beberapa episode. Nah, sekarang ini Ibu Ana, anak dari Bapak Kiai, guru kita dan orang tua kita besar. Saya kira demikian. Terima kasih Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh ya Umi ya bedah